Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa yang mempersekutukan kami di Kingdom Pemilih Indonesia ini untuk membahas akan kebenaran firman Tuhan lahir dari atas. Tuhan tuntun kami dalam roh-Mu sehingga dalam pendalaman Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 ini bisa kami pahami dengan kekuatan roh Tuhan yang ada pada kami. Kami tidak hanya mengandalkan kekuatan pengetahuan kami, tetapi biarlah kami menggunakan penuhan di dalam roh-Mu yang kudus, sehingga kami memberitakan maksud-Mu dan rancangan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin Tuhan, melalui pelayanan Kingdom Pemidi Indonesia ini, kerajaan Allah semakin disebarkan di muka bumi ini. Kami serahkan perjumpaan ini di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 17, kami akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak mengerti bahwa aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang juga menjadi bahan khotbah pada hari Minggu tanggal 1 Maret di gereja, yang bisa kita bawakan dalam suasana minggu-minggu Prapaskah ini. Bagaimana kita bisa melalui firman Tuhan ini
lahir dari atas, bukan keturunan atau jabatan, melainkan transformasi roh. Jadi kita akan sampaikan ini pada tanggal 1 Maret 2026 ini. Dan dalam proses penyampaian ini, bagaimana itu proses lahir dari atas itu. Jadi kalau lahir dari daging sudah jelas dari garis keturunan kita, dari ibu kita. Tapi bagaimana itu bisa dilahirkan dari atas? Ini saudara-saudari sesuatu yang sangat menarik yang mendatangi Tuhan Yesus pada malam-malam hari, yaitu seorang petinggi agama Yahudi, seorang Farisi, saudara-saudari, yang bernama Nikodemus. Jadi Nikodemus ini diduga sudah berumur dia kurang lebih 60 tahun waktu malam-malam dia mendatangi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus mau menjelaskan kepada Nikodemus, lahir dari atas itu bagaimana kita bisa mengerti lebih dahulu begitu, lahir dari atas itu. Lalu ketika kita sudah mengerti ataupun understanding, kita sudah jalan saudara-saudari, baru masuklah agreement. Agreement itu ada persetujuan, ada respon dari diri kita begitu. Bahwasannya kita harus lahir dari atas, itu adalah perbuatan Tuhan Allah lewat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan juga saudara-saudari, yang ketiga adalah defense. Defense itu artinya setelah kita paham lahir dari atas itu, kita betul-betul kita setujui dan kita bergantung kepadanya. Seluruh kehidupan kita pertaruhkan kepada Tuhan Allah. Disitulah saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya ketika kita dilahirkan dari atas itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa lahir dari atas ini supaya bisa menjadi sesuatu bekal dalam kehidupan kita, menjadi gaya kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ini harus kita garis bawahi dulu di awal ini. Lahir dari atas maksudnya di sini bukan karena keturunan ataupun darah daging atau dari ibu kita. Lahir dari atas itu bukan karena jabatan, oleh karena status, tapi saudara-saudari oleh karena transformasi Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu. Ini saudara-saudari yang harus jelas di dalam kehidupan kita. Lahir dari atas itu bahwasanya ada transformasi dari Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan dari kita, kita mengerti, kita menyetujuinya, dan juga kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Di situ saudara-saudari harus jelas dulu itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lahir dari atas. Saudara-saudari kekasih, kembali kami sampaikan tentang profil Nikodemus ini yang datang pada malam hari. Nikodemus itu artinya adalah seorang penakluk rakyat, simbol kesuksesan publik. Ini arti daripada Nikodemus. Dan juga saudara-saudari, dia seorang archon, seorang juga petinggi agama, saudara-saudari. Anggota Sanhedrin. Dia statusnya sebagai guru Israel dan juga sebagai golongan Farisi. Dia memiliki segalanya, puncak status sosial dan spiritual, namun dia datang pada waktu malam menjumpai Tuhan Yesus. Apa yang dia jaga di sini? Supaya jangan terganggu reputasinya, supaya jangan terganggu jabatannya begitu. Jadi dia datang menjumpai Tuhan Yesus pada malam-malam hari. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat tadi di dalam pembacaan itu, bahwasannya, Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kamu lakukan itu, kalau Tuhan Allah tidak menyertaimu. Tetapi Yesus tidak menyambung jawaban daripada ataupun pergumulan yang dihadapi oleh Nikodemus itu.
Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini saudara-saudari. Jadi Nikodemus ini bisa saudara-saudari iman yang sifatnya masih intelektual, tetapi Yesus menawarkan adalah transformasi eksistensial, transformasi dari hati yang amat dalam manusia itu. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini saudara-saudari. Jadi bisa kita lihat perbandingan ini. Bahwasannya Nikodemus itu seorang intelektual yang sejati dan dia seorang yang petinggi, dia yang disegani di tengah-tengah orang Israel, tetapi dia menjumpai Tuhan Yesus pada malam hari. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini saudara-saudara yang kekasih, yang harus penting kita lihat pada malam hari ini. Bagaimana itu dilahirkan kembali, supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Jadi dilahirkan kembali itu, bagaimana itu prosesnya bisa terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menjadi warga daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang di dalamnya Allah yang sepenuhnya memerintah. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah itu di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera terus-menerus, saudara-saudari. Ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu, maka kita akan bisa menikmati kasih dari Allah itu. Maka kita akan bisa menikmati damai sejahtera, dan kita akan tetap bersukacita menghadapi dunia yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, lahir kembali itu disebut dalam bahasa Yunani anoten. Ini anoten. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita bisa melihat dalam pembacaan tadi, lahir kembali itu adalah pemahaman Nikodemus, lahir lagi. Kali yang kedua, logika biologis yang terbatas begitu, lahir kembali. Dia bertanya, bagaimanalah kalau dia seorang yang sudah tua, masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Pertanyaan ataupun pemahaman Nikodemus di sini yang sangat temporal, saudara-saudara yang kekasih, yang memikirkan secara manusiawi, yang memikirkan secara kedagingan. Tetapi maksud Yesus, spasialnya, penekanannya adalah lahir dari atas, dari surga, intervensi ilahi, dan penciptaan ulang kembali manusia yang sudah dilahirkan secara biologis itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita jelas kita dilahirkan secara biologis. Jelas kita dilahirkan secara etnis. Jelas kita, saudara-saudari, dilahirkan dari ibu kandung kita. Tetapi saudara-saudari, anoten itu, yaitu lahir dari atas, saudara-saudari, dari surga. Ini adalah intervensi ilahi, penciptaan ulang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah ini bisa betul-betul bisa terjadi dalam kehidupan kita begitu? Ini yang mau kita dalamin lebih dalam. Anoten ini lahir kembali bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi ada transformasi yang ilahi di situ. Ada intervensi ilahi, ada penciptaan ulang kembali, saudara-saudari, atas kelahiran kita itu, sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudari, ketika kita memahami tentang lahir kembali, ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kami pernah di Medan ini membahas hanya lahir kembali, membahas lahir kembali ini, Yohanes 3 ini 3 hari membahasnya gitu. Untuk bisa memahami tentang anoten ini lebih baik. Jadi mari kita masuk ke perenungan kembali dalam kehidupan kita. Kita jelas kita dilahirkan secara darah dan daging kita. Tetapi apakah kita sudah dilahirkan dari atas,
dari surga, ada intervensi ilahi dalam kehidupan kita. Ini saudara-saudari yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam daging kita jelas saudara-saudari, kita dilahirkan secara sifat alami manusia. Itu adalah usaha baru sendiri. Di situ adalah ada tradisi. Di situ ada silsilah dalam kehidupan kita. Bahwasannya kita lahir secara daging ataupun sark, saudara-saudari. Terbatas dan fana, saudara-saudari. Tapi ketika kita dilahirkan anoten itu dari atas, itu adalah pekerjaan roh, pneuma. Itu atas inisiatif Allah. Ada transformasi supranatural gitu. Jadi ini, ada di situ betul-betul saudara-saudari, pekerjaan Allah. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Di sini saudara-saudari, Yohanes mau menekankan betapa pentingnya lahir kembali itu. Jadi ketika sebelumnya Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait Allah begitu. Lalu, mengapa kamu jadikan rumahku menjadi sarang penyamun? Seharusnya rumahku itu menjadi rumah doa begitu. Jadi yang sesungguhnya adalah bait Allah itu adalah manusia itu sendiri. Yang di dalamnya saudara-saudari tidak cukup hanya lahir secara daging. Yang bisa kita melakukan kejahatan. Yang bisa kita melakukan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi saudara-saudari, kita bisa merasakan ada lahir kembali, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul menjadi rumah Allah, baitnya Allah. Dan kita itu terjadi oleh karena transformasi supranatural. Maka kita yakin sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 saudara-saudari, 11-12. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat laki-laki, melainkan dari Allah. Ini saudara-saudari, bahwasannya kita dilahirkan kembali itu adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari kekasih, bahwasannya apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka sangat penting bagi kita untuk dilahirkan kembali itu. Saudara-saudara yang kekasih, lahir kembali itu melampaui bibit, bebet, dan bobot. Jadi kalau kita secara duniawi kita akan mengejar ini. Dalam dunia kampus, dalam dunia keluarga kita, bagaimana supaya tercipta bibit, bebet, dan bobot begitu. Ada mitos budaya bahwasannya keselamatan ditentukan oleh darah biru rotani ataupun jabatan gerejawi. Realitas kerajaan Tuhan tidak melihat silsilah atau status sosial begitu. Jadi mari kita lihat saudara-saudari, mitos budaya ini harus kita lawan ini. Keselamatan ditentukan oleh darah biru rotani ataupun jabatan gerejawi. Tapi realitas kerajaan Allah itu sesungguhnya saudara-saudari, Tuhan tidak melihat silsilah atau status sosial kita. Tuhan mau saudara-saudari desif, artinya menjadi anggota keluarga Allah. Bukan warisan orang tua, melainkan kelahiran pribadi oleh roh di dalam kehidupan kita. Ini harus kita sadari saudara-saudari. Apakah kita sudah lahir di dalam roh itu, yaitu lahir yang kedua kali itu, anoten itu, apakah sudah terjadi dalam kehidupan kita? Ini saudara-saudari, mari kita sadari tadi kembali, Nikodemus yang sudah berumur 60 tahun itu, belum dia bisa memahami tentang lahir kembali, lahir yang dari atas itu. Padahal dia seorang yang intelektual, seorang dia yang petinggi dalam keagamaan. Ini sangat penting saudara-saudari, bahwasannya lahir kembali itu melampaui bebet, bibit, dan bobot
atau keselamatan ditentukan oleh darah biru rotani atau jabatan gerejawi. Tapi lahir kembali itu kembali saudara-saudari, bahwasannya itu terjadi transformasi dari Allah. Kita menjadi keluarga Allah, bukan warisan orang tua kita, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dari air adalah air dan roh. Itu saudara-saudari menggenapi Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 saudara-saudari. Bagaimana di situ dikatakan Yeskiel bahwasanya Tuhan memberikan hati yang baru untuk menunjukkan saudara-saudari lahir kembali itu. Saudara-saudari bisa kita renungkan saudara-saudari apa itu di dalam Yeskiel 36 itu. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 itu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus lahir kembali itu sudah ada juga sebetulnya di dalam perjanjian lama. Tetapi Nikodemus tidak bisa menangkapnya gitu. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama apa yang dikatakan dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan melahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Ini saudara-saudari dalam rangka mau menggenapi Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 itu. Bahwasannya Nikodemus tidak memahami tentang lahir kembali itu padahal sudah ada di dalam Yeskiel. Air itu melambangkan penyucian dari dosa dan masa lalu. Air itu menjadi pentahiran, air itu menjadi penumbuh dan penghidup. Roh itu yang dikatakan dalam Yeskiel itu adalah pemberian hati yang baru, pembaharuan. Suatu peristiwa kelahiran spiritual yang utuh, bukan berdasarkan daging. Tapi itu adalah pekerjaan roh Allah. Itu sudah diungkapkan saudara-saudari dalam kitab Yeskiel. Namun Nikodemus sebagai petinggi agama tidak memahaminya. Ini saudara-saudari menjadi satu pembelajaran bagi kita betapa pentingnya dilahirkan kembali itu dalam kehidupan kita supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari kekasih, ketika kita mau dilahirkan kembali itu adalah transformasi Allah. Itu adalah kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kedaulatan atau kedaulatan angin itu atau pneuma. Bahwasannya Roh Kudus tidak bisa diatur oleh ritual ataupun mantra begitu. Tidak bisa saudara-saudari. Harus seperti ini supaya bisa lahir kembali. Tidak. Jadi lahir kembali itu adalah prosesnya Tuhan. Bisa saja terjadi dari kejahatan diubah secara terus-menerus, akhirnya terjadi lahir kembali begitu. Jadi, misalkan kalau kita lihat lahir kembali itu kepada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kalian sudah mereka-rekakan bagi saya kejahatan, tetapi Tuhan sudah mengubah kejahatan itu, memprosesnya itu menjadi satu kebaikan gitu. Itu adalah proses yang ilahi, saudara-saudari. Jadi kita tidak bisa mengatur pekerjaan Roh Kudus itu ataupun lahir kembali harus berbahasa roh lah, tidak. Tapi saudara-saudari, lahir kembali itu adalah betul-betul lahir dari atas, anoten terjadi dalam kehidupan kita. Misterius namun nyata, tidak terlihat tapi dampaknya terasa begitu. Kamu tahu mendengar angin gitu, dari mana dia, dan kamu bisa merasakan bahwasannya angin itu ada. Demikian juga dengan orang yang sudah dilahirkan kembali itu. Itu adalah pekerjaan roh dan bisa
orang yang di sekelilingnya merasakannya. Anti magis, bukan kekuatan untuk dimanipulasi, melainkan pribadi yang ditaati roh itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus paham, saudara-saudari, ketika kita dilahirkan kembali, bagaimana kita bisa betul-betul taat kepada Allah. Kita tahu bahwasanya kita masuk di dalam kerajaan Allah itu. Saudara-saudari, bagaimana akses ilahi ataupun jalan dari atas itu? Kalau Nikodemus tadi, saudara-saudari, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini keterbatasan rasio. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga. Ini saudara-saudari, bahwasanya dia yang telah turun dari sorga. Dan juga dia yang telah naik ke sorga begitu. Dia yang sangat memahami tentang lahir kembali itu, anoten itu sebagai anak-anak Tuhan. Akses tunggal adalah anak manusia yang turun membawa otoritas yang otentik, perubahan-perubahan nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita bisa memahami lahir kembali itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saat lahir kembali itu kita harus tahu bahwasanya lahir kembali itu pekerjaan roh itu bukan mau membuat kita dikendalikan tanpa sadar, tapi kita dengan sadar gitu, dengan teratur, saudara-saudari. Kita bisa merasakan bahwasanya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin kita berani memberitakan maksud-maksud Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang sudah dilahirkan kembali, saudara-saudari, dalam kehidupan ini. Nanti akan kita lihat lebih dalam, saudara-saudari, makna daripada lahir kembali ini. Saudara-saudari, memandang yang ditinggikan. Ini dikutip dari Bilangan 21. Israel sembuh dari racun ular saat memandang ular tembaga itu gitu. Tapi ketika mereka tidak memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan habis dimakan ular tedung. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih, artinya pada masa itu supaya mereka bisa memandang kepada Allah itu yang harus ditinggikan, dan itu akan bisa menyembuhkan mereka, menguatkan mereka begitu dari racun maut ataupun ular tedung gitu. Saat memandang kepada ular tembaga itu, memandang kepada Allah. Dalam Yohanes 3 ini, saudara-saudari, manusia sembuh dari dosa saat betul-betul percaya kepada Kristus, bahwasanya dia dilahirkan kembali. Dia hipso, artinya dia disalibkan dari segala kedagingannya. Dia dimuliakan di dalam Tuhan begitu. Ini terjadi, saudara-saudari. Manusia sembuh dari dosa saat percaya pada Kristus, yaitu betul-betul memandang kepada Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Di situ terjadi lahir kembali, saudara-saudari, sebagai anak-anak Tuhan. Kasih akan kosmos. Kosmos di sini menunjuk kepada dunia. Allah mengasihi sistem yang seringkali melawannya itu ini. Tapi dengan cara apa? Monogenes. Monogenes itu artinya anak yang unik dan tak tergantikan, bahwasannya kita adalah menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah mengasihi dunia ini yang seringkali melawannya. Jadi di sini kita harus tunjukkan bahwasanya kita sudah anoten, dilahirkan kembali. Tujuannya apa? Supaya kita bukan menghakimi, melainkan menyelamatkan begitu. Jadi Allah bukan tujuan yang paling utama menghakimi untuk datang ke tengah-tengah dunia ini, tapi untuk menyelamatkan. Begitu, saudara-saudari, ayat yang ke-16 dan 17 itu tadi dikatakan dalam Yohanes 3 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Itu, saudara-saudara. Jadi tujuan utamanya bukan dalam rangka penghakiman, tetapi supaya manusia itu
diselamatkan dan betul-betul memahami tentang lahir kembali dalam kehidupan itu. Bagaimana itu kita bisa mengkaitkan ini dengan perspektif neuroteologi atau di dalam saraf-saraf kita, saudara-saudara. Kita lahir baru bukan sekedar metafora, tetapi ada perubahan organik dalam saraf-saraf kita ini gitu. Ada transformasi, memperbaharui pola pikir dan neuroplastisitas rohani kita, yaitu bahwasannya saraf-saraf kita itu betul-betul menangkap yang ilahi itu. Dampaknya ketika terjadi itu dalam kehidupan kita adalah ketahanan terhadap stres dan pemaknaan hidup baru selalu begitu. Kita tidak mudah lagi stres ketika kita anoten lahir kembali itu dalam kehidupan kita. Ini dari perspektif neuroteologi, saudara-saudari. Bagaimana itu bisa ketika kita sudah dilahirkan kembali, itu hal bisa mempengaruhi neuro ataupun saraf-saraf di dalam diri kita gitu. Itu saudara-saudari, dari aku ke kamu. Jadi saudara-saudari, ketika kita sudah dilahirkan kembali, lahir dari atas itu, kita tidak lagi egosentris. Bukan lagi kita berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa berdampak kepada sesama kita gitu. Yesus mengubah kata ganti dari aku menjadi kami di situ di dalam ayat yang ke-11 itu untuk menunjukkan bahwasannya ketika seseorang lahir kembali itu pastilah dia berdampak dalam komunitas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami berbicara tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yesus mengubah kata ganti dari aku menjadi kami, bahwasannya dampak daripada anoten itu, lahir kembali itu pastilah berdampak di tengah-tengah gereja. Gereja yang sejati bukan organisasi pewarisan tradisi, melainkan komunitas orang-orang yang telah lahir kembali begitu. Lahir baru dan bersama-sama bersaksi. Lihat ini saudara-saudari, gambar ini gitu. Sama-sama menyaksikan dalam komunitas itu. Ini harus terus kita sadarin dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dari aku ke kami, kita bisa berdampak dalam komunitas itu sekecil apapun. Maka sangat penting saudara-saudari, ketika kita anoten, lahir kembali itu bisa mempengaruhi saraf-saraf kita itu. Kita bisa berdampak saudara-saudari, di mana kita hadir, di lingkungan di mana kita hadir begitu, untuk mencerahin, untuk membawa situasi kondisi damai saudara-saudari. Tanda-tanda orang yang sudah lahir kembali itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia dengan sadar melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah bersumber dari Tuhan. Ini yang pertama saudara-saudari. Aku melakukan ini oleh karena aku lahir dari atas. Pekerjaan roh itu telah mentransformasi saya. Itu yang pertama. Lalu kalau kita dalamin lahir kembali ini, bahwasannya lahir kembali itu dia berani secara terus-menerus membicarakan dengan memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu begitu. Ini harus kembali saudara-saudari, kita sadarin di tengah-tengah persekutuan kita, apakah kita masih merindu terus-menerus membicarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kerinduan-kerinduan kita sudah menipis, barangkali kita masih perlu merenungkan anoten ini, dilahirkan kembali ini. Ini yang kedua, berani dia saudara-saudari memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, tidak segan-segan dia. Lalu yang ketiga saudara-saudari, orang yang sudah lahir kembali itu, lahir dari atas itu, saat dia bernyanyi begitu, dia betul-betul dia rasakan saudara-saudari, bahwasanya saat bernyanyi itu dia bersekutu dengan Tuhan, menjadi seperti doa yang bisa mempengaruhi kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh karena anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ketika kita penuh dengan roh itu, bernyanyi dan bersoraklah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Begitu. Itu tanda orang yang dipenuhi oleh
Roh Kudus itu. Dan juga orang yang lahir kembali itu, yang ketiga, dia mampu mengucap syukur dalam segala hal kehidupannya. Itu. Dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam suka duka kehidupan ini. Dia melihat di situ bahwasanya ada sesuatu jalan yang diberikan Tuhan, jalan keluar dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara-saudari, rasanya lahir kembali itu pastilah dia selalu rendah hati. Karena kenapa? Karena itu adalah pekerjaan dari atas dalam kehidupan kita. Ini tanda-tanda orang yang sudah dilahirkan kembali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwasanya ketika kita belum dilahirkan kembali, saudara-saudari, kita masih merasa aman yang palsu gitu dari segi biologis, keluarga Kristen, ataupun dari jabatan, dari donatur begitu, dari pengetahuan intelektual kita. Tapi ketika kita sudah dilahirkan kembali, ada keselamatan sejati itu, ada inisiatif Bapa dalam kehidupan kita. Kelahiran itu oleh karena roh dalam kehidupan kita, iman kepada anak yang ditinggikan itu. Itu saudara-saudari, sebagaimana yang kita katakan dalam ayat 14 itu, bahwasannya saat kita meninggikan Yesus dalam kehidupan kita, dan disitulah kita bisa mengalami kelahiran kembali itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, biarlah kita menjadi orang yang dilahirkan kembali. Tuhan, lahirkan kami kembali dari atas. Kami tidak lagi mengandalkan jabatan atau asal-usul, melainkan anugerah-Mu semata. Ciptakan hati yang baru, agar hidup kami menjadi saksi nyata kasih anak-Mu yang telah ditinggikan itu. Maka masuklah ke dalam kerajaan Allah, dimulai dengan kelahiran dari atas, anoten. Biarlah saudara-saudari, melalui kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita bisa memahami tentang dilahirkan kembali itu, betul-betul kita pahamin, itu adalah pekerjaan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena intelektual, bukan karena jabatan, bukan karena silsilah, tapi oleh karena pekerjaan Tuhan melakukan transformasi dalam kehidupan kita, maka kita akan berdampak, saudara-saudari, dari aku ke kami tadi, di tengah-tengah persekutuan kita. Biarlah saudara-saudari, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menjelaskan tentang lahir dari atas, anoten, lahir kembali sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami, Tuhan, betul-betul lahir kembali di dalam kehidupan ini, yaitu lahir yang dari atas, bukan lagi hanya dalam darah dan daging, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus mengeramin kami dalam kehidupan ini. Hamba-Mu menabur, menanam, tetapi Roh-Mu, Tuhan, menerjemahkan dalam kehidupan kami, sehingga firman ini, Tuhan, menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.